إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan kelapangan yang diberikan untuk kita semua. Dengan bermohon kepadanya, semoga perjumpaan kita di majelis yang mulia ini selalu dicatat sebagai pahala yang besar di sisinya. Amin. Hal yang membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah yang selalu menegakkan ketaatan kepadanya, selalu mengetahui arti dan tujuan dari masa kehidupannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Dan di hari ini kita duduk dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah kegiatan mengkaji sebuah pembahasan yang insyaallah ta'ala ini dari perkara terpenting di dalam agama kita, yaitu kita mengkaji subjek akidah dari uraian dan penjelasan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya di acara ini saya perlu memberikan beberapa pendahuluan seputar pembahasan akidah, pentingnya, keindahan dan keutamaan seorang mempelajari akidah Islam. Dan juga saya akan berikan beberapa pengantar, beberapa muqaddimah berkaitan dengan penulis dan berkaitan dengan buku yang insyaallah ta'ala yang akan kita kaji pada hari ini, yaitu sebagaimana yang telah diterima lembaran-lembaran dari kajian kita. Kita akan mengkaji akidah Al-Imam Asy-Syafi'i karya Muhammad bin Rasul Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan akidah Islam itu adalah pokok dari agama kita, merupakan tujuan dan penciptaan kita di atas muka bumi ini.
memahami dan mempelajari apa keyakinan yang benar, apa i'tiqad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Iya. Dan tentunya sisi-sisi penting seorang hamba mempelajari akidah dan keutamanya sangatlah banyak. Dan di pendahuluan ringkas ini saya akan sebutkan beberapa keutamaan seorang mempelajari dan mengenal akidah Islam yang benar. Yang pertama, bahwa mempelajari akidah dan mengamalkannya itu adalah tujuan dari penciptaan kita di atas muka bumi ini. Tujuan makhluk diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ditegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mesti mengetahui apa kewajiban peribadatan, bagaimana kewajiban berakidah dan berkeyakinan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diinginkan dari kita semua dan merupakan tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini. Iya. Kemudian yang kedua, dari pentingnya seorang dan keutamaan seorang hamba mempelajari akidah Islam, dakwah kepada akidah yang benar, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul. Tujuan diutusnya nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar rasul ini mendakwahkan kepada umatnya, an i'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ayat yang saya bacakan ini adalah ayat yang ke-36 dari surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 di dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ini disebut juga oleh para ulama dengan nama surah An-Ni'am. An-Ni'am jamak dari kata jamak dari nikmat, artinya nikmat, anugerah. Karena memang di dalam surah ini seorang muslim dan muslimah diingatkan tentang nikmat dan anugerah Allah yang sangat banyak yang diberikan kepada kita semua. Di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu datangnya dari Allah, berasal dari Allah. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya. Walaupun ayat ini potongan sampai ayat yang saya bacakan tadi ada juga di surah Ibrahim, hanya berbeda di akhir ayatnya. Kalau kalian ingin menjumlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian,
kalian tidak akan mampu. Ya, kalian tidak akan boleh untuk menghitungnya. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua kepada nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Iya. Jadi surah An-Nahl ini penyebutan tentang nikmat-nikmat Allah. Itu tadi ayat yang ke-36. Dan di awal surah, anugerah yang paling pertama diingatkan, nikmat yang paling utama yang Allah jelaskan adalah nikmat apa? Kita baca awal surah. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Telah datang perintah Allah. Jangan kalian menyegerakannya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Dia diingatkan tentang kesyirikan. Kemudian Allah terangkan, Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dari perintahnya agar supaya disampaikan kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, diangkat sebagai Rasul. Jadi perintah Allah disampaikan kepada setiap Rasul, setiap Nabi. Apa perintah itu? An andiru, hendaknya kalian wahai para Rasul memperingatkan, la ilaha illa ana. Peringatkan kepada umat kalian, firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Dia perhatikan, awal surah menjelaskan tentang apa? Tentang tauhid. Di ayat ke-36 juga menjelaskan tentang tauhid, bahwa seluruh nabi dan rasul diutus untuk menjelaskan akidah yang benar. Memperingatkan bahwa ibadah hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya syah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan diberikan kepada selain Allah, itu adalah perbuatan kesyirikan, adalah suatu kebatilan. Iya. Maka ini adalah sisi yang agung, mengingatkan kepada kita semua bahwa seorang berakidah dengan akidah yang benar itu adalah anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat indah. Iya. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Iya. Itu dari keutamaan yang Allah berikan kepada kami. Ya, maksudnya beliau dan ayah-ayahnya, para nabi. Sebab Nabi Yusuf ini, ya, bapak beliau nabi, kakek beliau nabi pula. Ya. Jadi Nabi Yusuf, nabi bin nabi bin nabi. Nah, dikata beliau ini keutamaan Allah berikan kepada kami dan kepada manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Dianggap bahwa nikmat itu banyak harta. Seorang senang, Masya Allah, punya harta banyak, ya, tanah luas, rumah tinggal bertingkat, duit berlimpah, bahagia, dianggap nikmat. Selalu dia cari dari dunia ini sebagai nikmat. Tapi dia tidak mengingat bahwa nikmat dari tauhid lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anugerah tauhid ini lebih berharga dari seluruh harta benda yang dimiliki oleh yang ada di tangan manusia. Iya. Sebab ma indakum yanfudhu wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kalian, yang kalian pegang,
akan habis, hilang, akan sirna. Ya. Kalaupun ada di tangannya, pasti tidak menyertainya, tidak ikut bersamanya di alam kubur. Karena itu Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyit thalatha. Ya. Jenazah mayyit diikuti oleh 3. Ada 3 yang menyertai kemana? Ke kuburan. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diikuti, dikawani oleh hartanya, oleh keluarganya, dan amalannya. 2, yarji'u isnani wa yabqa wahidun. 2-nya kembali. Harta, keluarga, semuanya pulang. Kembali. Yang tersisa bersamanya, yang mengawalinya di kubur hanyalah amalannya saja. Karena itu harus diingat bahwa seorang hamba begitu bertauhid itu adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi kalau kita pelajari dari cabang-cabang akidah itu penuh dengan keindahan. Seorang mempelajari tentang Allah, rububiyah Allah, bahwa Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya, dan selainnya dari sifat rububiyah. Dan seorang muslim dan muslimah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Ibadah hanya untuk Allah. Dan seorang muslim dan muslimah memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di pintu yang luas. Ya. Dia punya fikih, ilmu tentang satu nama dari Asmaul Husna, keindahan yang sangat besar dalam kehidupan. Apalagi dia kenal seluruhnya. Ya. Dia beriman adanya para malaikat, kitab-kitab yang Allah turunkan, para nabi dan para rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ya. Ini semuanya hal yang indah di dalam kehidupan, perkara yang membawa kebahagiaan. Karena itu mempelajari tauhid dan mengerti bagaimana akidah yang benar adalah suatu hal yang sangat utama di dalam kehidupan. Suatu hal yang sangat utama di dalam kehidupan, membawa kebaikan bagi seorang hamba. Jadi ini yang kedua dari keutamaan mempelajari akidah yang benar. Kemudian yang ketiga, dari keutamaan seorang hamba, seorang muslim dan muslimah mempelajari akidah yang benar adalah untuk mengokohkannya, menguatkannya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah mengokohkan, menguatkan orang-orang yang beriman. Dan keimanan ini ibarat dari akidah yang benar. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak goncang, tidak goyang. Manusia resah, sibuk. Ya. Ketika kena musibah, malapetaka, tapi dia kokoh di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tergolong di dalamnya kehidupan di alam kubur. Sebab Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan
adalah awal persinggahan negeri akhirat. Dan di kehidupan akhirat kelak Allah mengokohkan seorang hamba. Perhatikan hari-hari di kehidupan ini, betapa kita sangat perlu dikokohkan oleh Allah. Banyak problem dihadapi, banyak musibah terjadi, malapetaka yang terus menimpa manusia. Kita saksikan, kita perhatikan setiap hari. Kalau Allah tidak mengokohkan seorang hamba, maka tentunya tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini. Dan kekokohan ini akan dia dapatkan dengan akidah yang apa? Akidah yang benar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi-Nya tentang keutamaan akidah ini. Allah firman, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila wa idza la'adaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira." Kedua ayat di surah Al-Isra. Maaf ya, saya tidak sebut nomor ayatnya, saya sebut surahnya saja. Andai kata kami tidak menguatkan engkau, wahai Nabi Muhammad, kami tidak mengokohkan kamu sudah condong kepada mereka, mengharap sesuatu yang sedikit. Dunia yang kecil. Jadi Nabi Muhammad dikokohkan oleh Allah sehingga beliau tegar dalam kehidupan. Beliau hanya melihat kepada Allah dan negeri akhirat. Dan keteguhan inilah karena keimanan dan akidah yang benar. Kemudian di antara manfaat seorang hamba mempelajari dan mengkaji akidah yang benar, agar supaya ia mendapatkan keamanan di dalam kehidupannya. Dan keamanan ini, sekali lagi, fungsi dari mempelajari akidah itu bukan untuk individu saja, untuk satu orang saja, bukan untuk satu keluarga, anak dan istri saja. Tapi akidah yang benar manfaatnya untuk seluruh manusia, untuk negeri, untuk bangsa, semuanya memperoleh kebaikan dengan mempelajari akidah yang benar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Demikian ayat di surah Al-An'am. Orang-orang yang beriman, perhatikan keimanan, akidah yang benar. Orang-orang yang beriman dan dia tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Iman yang murni, bersih, tidak ada kotoran syirik. Allah berfirman, "Ulaika lahumul amnu." Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang selalu berada di atas hidayah. Jadi dari keindahan keimanan, akidah yang benar, seorang hamba diberi keamanan, keamanan pada dirinya, keamanan pada keluarganya, keamanan pada masyarakatnya, keamanan pada bangsa dan negerinya. Keamanan pada bangsa dan negerinya. Karena itu dari fikih di dalam memperbaiki, kita melihat banyak kerusakan dengan manusia, banyak kerusakan di tengah masyarakat. Ada hal-hal yang perlu dibenahi di maslahat umum. Siapa yang ingin memperbaikinya, jangan dia berpikir ke pembahasan lain selain di pembahasan akidah sebelum membahas tentang akidah ini. Sebab ini adalah subjek utama
Iya. Yang harus dibenahi. Apabila akidah sudah benar, insya Allah Ta'ala semuanya akan menjadi benar, menjadi baik. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Siapa yang mendirikan kota Mekah? Siapa yang awal kali membuka kota Mekah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau datang membawa anak dan istrinya, cuma bertiga. Ya. Nabi Ibrahim berdoa. Doanya di surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Sebagai negeri yang aman. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah meninggalkan Mekah, meninggalkan anak dan istrinya. Ya. Beberapa masa setelahnya Nabi Ibrahim datang kembali ke Mekah. Karena Allah perintah untuk kembali lagi ke Mekah. Di kali yang kedua Nabi Ibrahim berdoa lagi. Doanya di surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah saya, hindarkanlah saya dan keluargaku dari peribadatan kepada berhala. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim untuk membangun kota Mekah. Sebab negeri tidak akan ada keamanan kalau tidak ada tauhid. Karena itu Nabi Ibrahim tidak bermohon, ya Allah, ya, datangkan harta yang banyak, datangkan banyak manusia ke negeri ini. Ya. Tapi beliau berdoa agar supaya beliau dan keturunannya dijauhkan dari kesyirikan, tidak beribadah kepada berhala, kepada berhala-berhala, patung-patung yang diibadahi, ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka sumber keamanan dalam sebuah negeri adalah dengan mempelajari, menanamkan akidah yang benar pada penduduk negeri tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika berdakwah tidak mencari di tengah manusia kekuasaan, bukan mencari pengikut semata, tapi beliau mengajak manusia untuk menjemput surga Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya mereka mendapatkan keberuntungan bebas dari api neraka. Ya. Nabi SAW naik di atas gunung berteriak, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa ini adalah sumber dari keamanan. Dan di ayat yang lain di surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Berkah-berkah akan turun dari langit, akan naik dari bumi. Ya. Syaratnya apa tadi? Amanu wattaqau, harus beriman dan apa? Bertakwa. Ya. Akidah yang benar. Tapi yang terjadi, walakin kadzdzabu, tapi mereka mendustakan. Kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Karena itu dari keutamaan mempelajari akidah yang benar adalah akidah yang benar ini memberikan keamanan di dalam diri. Tentram hidup orang yang berakidah itu. Ya.
tentang hidupnya tenang, penuh dengan keamanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam gua bersama Abu Bakar. Ya. Dikejar oleh orang-orang Quraisy. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk mengejar Nabi. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan pula kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Keyakinan seorang yang memiliki akidah yang kuat memberikan keamanan, ketenangan. Iya. Wahum muhtadun. Di kelanjutan ayat, wahum muhtadun. Dan mereka selalu mendapat hidayah. Sebab orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, apapun problem di dalam kehidupannya, Allah berikan untuknya jalan keluar. Diberikan solusi yang baik. Oke. Seorang ditimpa oleh musibah, Allah berikan keringanan. Dihadapkan kepada suatu bahaya, Allah berikan untuknya perlindungan. Wahum muhtadun. Dan mereka ini orang-orang yang berada di atas hidayah. Baik, di ayat yang lain, di ayat insyaallah taala semuanya kita menghafalnya di surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali. Allah ialah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan ini keutamaan yang lain dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah yang benar. Kehidupannya penuh dengan cahaya. Ada kejelasan, keterangan. Berada di dalam cahaya kebaikan, cahaya ketaatan, cahaya hati, hal yang menyejukkan. Iya, hal yang menyejukkan. Dan itulah sebenarnya kehidupan. Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tauhid ini adalah kehidupan. Ya mungkin saya poinkan supaya menjadi jelas ya. Jadi saya tadi sebut sudah berapa poin? Sudah 4 ya? Iya. Jadi poin yang keempat tadi bahwa orang yang akidah yang benar adalah cahaya bagi seorang hamba. Ya, poin berikutnya, akidah yang benar itu adalah kehidupan dan ruh seorang hamba. Kehidupan dan apa? Ruh seorang hamba. Iya. Ibarat jasad tanpa ruh, dia adalah apa? Dia adalah mayat. Iya. Ada mayat berjalan? Tapi Allah sebut di dalam Al-Quran ada mayat berjalan. Iya. Allah berfirman di surah Al-An'am, "Awaman kana maitan fahyainahu وجعلنا له نورا يمشي في الأرض كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها." Apakah orang yang perumpamaannya dia mayat, lalu kami hidupkan dia? Ya. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang senang berada di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Baik. Allah sebut 2 perumpamaan. Satu mayat Allah hidupkan. Yang satunya tidak mau keluar dari kegelapan, tetap ingin jadi mayat. Jadi subhanallah, akidah yang benar ini itu adalah roh seorang hamba yang menghidupkannya. Jadi hakikatnya seorang tanpa akidah yang benar, walaupun dia berjalan di atas muka bumi ini, bernafas, makan dan minum, hidup, berkeluarga, bermasyarakat, tapi tanpa akidah yang benar, dia tidak dihitung sebagai orang yang hidup di dalam Al-Quran. Dihitung sebagai apa? Sebagai mayat berjalan. Karena itu, siapa yang inginkan kehidupan, ingin memiliki ruh, maka ruhnya adalah dia mempelajari akidah yang benar. Kemudian di antara manfaat mempelajari akidah yang benar, bahwa akidah yang benar ini adalah sumber kebahagiaan.
adalah sumber kebahagiaan. Ya. Ayatnya disebut di surah An-Nahl juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih, ya. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, ya. Dan dia adalah orang yang beriman. Ada berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama, amalan salih. Yang kedua, keimanan. Akidah yang benar disertai dengan apa? Amalan yang benar, amalan yang salih. Iya. Siapa yang memenuhi 2 ini? Ya. Apakah dari kalangan muslim maupun muslimah? Ya. Tidak ada perbedaan, sama dalam meraih surga Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, sama antara muslim dan muslimah. Ya. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan untuknya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan membalas untuk mereka pahala yang terbaik, melebihi amalan yang mereka lakukan. Amalan sedikit Allah balas dengan pahala lebih baik dan lebih bagus. Ya. Maka disinilah keindahan hidup seorang hamba. Ya. Dan ini tentunya mana-mana umum dari keutamaan mempelajari akidah. Kalau kita masuk satu persatu ke pembahasan akidah, akan terasa bagaimana keutamaan dan manfaat yang sangat banyak sekali dari mempelajari akidah yang benar tersebut. Iya. Kemudian di sini saya juga ingin memberikan pendahuluan yang kedua. Iya. Sebab kalau kita berbicara tentang keutamaan akidah, ya mungkin saya bicara 2 hari berturut-turut nggak habis ya, keutamaannya. Tapi insyaallah ta'ala apa yang saya sebut tadi itu gambaran-gambaran dan penyejuk hati insyaallah. Ya. Yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini tentang karakteristik ciri khas akidah yang benar. Ya. Sebab banyak orang, karena banyak orang yang mempelajari akidah, ya, mendalami ilmu akidah, dan terlihat ada perselisihan-perselisihan, ada beda pendapat, tidak sepaham. Sana menyesatkan si B, si B menyesatkan si C, ya, dan seterusnya. Maka ini bukan ciri suatu kebenaran. Sebab akidah yang benar ada ciri khas, karakteristik yang dikenal dengannya. Dikenal dengannya. Karena itu saya perlu menjelaskan ciri akidah yang benar itu. Apa cirinya dan bagaimana sifat-sifatnya atau ciri khasnya. Iya. Yang pertama dari ciri akidah yang benar, bahwa akidah yang benar itu adalah diambil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ciri yang pertama harus kita tanamkan di dalam kehidupan. Iya. Karena segala sesuatu telah diterangkan di dalam Al-Quran, telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperintah untuk berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah itu.
Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian sekalian dengan tali Allah. Kita diperintah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Bila atau jika kalian berbeda pendapat pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini dari ciri akidah yang benar. Maka siapa yang berbicara tentang akidah tidak mengambil dari Al-Quran, tidak berdasar dari hadits, berarti ini bukan apa? Akidah yang benar. Iya. Kemudian ciri yang kedua dari ciri akidah yang benar, bahwa atau sebelum saya pindah kepada ciri yang kedua, Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala berkata, minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Ar-risalah datangnya dari Allah, kerasulan, agama datangnya dari siapa? Dari Allah. Kewajiban Rasul menyampaikan. Ya, Nabi Muhammad tidak boleh buat akidah sendiri. Nabi Muhammad hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaina taslim. Ya. Kita kewajibannya adalah apa? Menerima. Wajib menerima. At-taslim. Iya. Dan kata sebagian dari para ulama rahimahullah, dan ini kalimat yang indah, ya, pantas ditulis dengan tinta emas sebagai bekal di dalam apa? Kehidupan kita. Kata sebagian dari ulama kita, ya, man faraqat dalil dhalla as-sabil. Ya. Barang siapa yang berpisah dari dalil, maka dia pasti sesat jalannya. Jadi barang siapa yang berpisah, meninggalkan dalil, dia pasti apa? Sesat jalannya. Wala dalila illa bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalil kecuali dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian ikuti selain daripada itu. Sangat sedikit di antara kalian yang apa? Yang mengingat. Iya. Maka ini kewajiban kita di dalam memahami agama. Ya. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah Tahawiyah, kata beliau, "Kaifa yuramul wusul ila ilmi al-usul bighairi ma jaa bihi ar-rasul." Ya. Kata beliau, bagaimana boleh seorang ingin sampai ke pembahasan akidah, ke pembahasan pokok agama, tidak lewat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi agama ini harus lewat jalan siapa? Jalan Rasul. Ya. Tak boleh bikin jalan sendiri. Ya. Sebab seluruh jalan tertutup, tidak diterima kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi menyatakan, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini, siapa yang membuat-buat di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, fa huwa raddun. Itu adalah apa? Tertolak. Hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat Muslimnya, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Ya.
Ini beda dua riwayat ya. Kalau riwayat pertama dia membuat-buat. Ya, karena boleh seorang membuat, tapi dia tidak lakukan. Ini ditolak. Yang kedua, boleh dia lakukan, bukan dia apa? Dia membuat, dia hanya ikut saja. Ini juga tertolak. Ya, jadi semuanya tertolak, tidak ada yang diterima. Karena itu orang yang bikin perkara baru, dia cakap, oh ini bukan saya lakukan, saya cuma ikut-ikutan. Jangan anggap diri tidak kenal dosa. Tetap, dia dihitung sebagai apa? Hal yang tertolak, mengadakan perkara baru di dalam agama. Baik. Kemudian yang kedua, dari ciri khas dan karakteristik akidah yang benar, ya, bahwa akidah yang benar itu adalah hal yang meyakinkan. Ya, hal yang meyakinkan. Tiada keraguan di dalamnya. Tidak ada kegoncangan, tidak ada kontradiksi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka perhatikan terhadap Al-Quran? Ya. Andai kata Al-Quran ini datang dari selain Allah, pasti banyak apa? Banyak persilangan di dalamnya, banyak kontradiksi dalam Al-Quran. Tapi alhamdulillah, kita baca ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah, tidak ada ya, pertentangan di dalamnya. Hanya ada hal yang satu. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Jadi ini dari salah satu ciri akidah yang benar. Ya. Karena itu berbeda dengan sejumlah dari kelompok-kelompok yang menyimpan di dalam akidah, berbeda pendapat mereka di dalam pembahasan akidah. Ambil contoh misalnya orang-orang Asy'ariyah. Ya. Di pembahasan takdir tentang masalah ma'nal kasb ada 13 pendapat di dalam mereka. Ya. Pembesar-pembesar Asy'ariyah bingung. Ya. Pusing. Apa namanya? Memikirkan apa? Yang mana yang kuat dari 13 pendapat ini. Nah, mereka tetapkan 7 sifat. Datang setelahnya Abul Ma'ali Al-Juwaini, tambah pula sifat ke-8. Ya. Tambah pula sifat ke-8. Ya. Demikianlah silang pendapat. Nah ini dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Karena itu kadang sebagian dari orang-orang ini yang keluar dari jalan yang lurus, kadang dalam satu majelis mereka saling mengkafirkan. Ya. Dan berpisah duduk. Karena memang dasar keyakinannya tidak dibangun di atas akidah yang benar. Akhirnya yang terjadi perpecahan, perbedaan pendapat. Tidak ada ketegaran dan kekokohan. Beda dengan akidah para as-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dari dahulu, dari masa para sahabat, murid-murid sahabat para tabi'in. Datang pula murid-murid para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Datang masa para imam. Ya. Imam Abu Hanifah, kemudian masa setelahnya Imam Malik, masa setelahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sejumlah imam di masa itu. Ya. Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Al-Auza'i, ya. Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salamah, Sufyan ibn Uyainah. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Humaydi, Al-Imam At-Tabari, dan selainnya dari para imam. Pembahasan mereka dalam masalah akidah semuanya sama. Tidak ada silang pendapat. Hingga hari ini kita baca. Ya. InsyaAllah ta'ala nanti saya akan jelaskan bahwa Imam Syafi'i dan imam yang lain sepakat dalam masalah akidah. Tidak ada perbedaan pendapat. Maka menunjukkan ciri akidah yang benar. Kalau ada silang pendapat,
Ya, ribut-ribut di dalamnya itu bukan apa? Bukan ciri akidah yang benar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata hal tersebut datang dari selain Allah, maka itu pasti datangnya itu andai kata datangnya dari selain Allah pasti akan terjadi silang pendapat yang banyak di dalamnya. Kemudian yang ketiga dari ciri akidah yang benar, akidah yang benar itu mencocoki fitrah manusia. Mencocoki fitrah. Iya. Itu ciri akidah yang benar. Karena setiap yang dilahirkan di atas apa? Di atas fitrahnya. Di dalam As-Sahihain, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang terlahir di atas fitrah. Iya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi asalnya di atas fitrah. Siapa yang mengeluarkan dari fitrah? Bapak dan ibunya. Yang menjadikan dia sebagai Yahudi, menjadikan dia sebagai Nasrani atau sebagai Majusi. Dan di dalam hadits qudsi riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqatu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatkum asyayatin fajtalatkum ad-dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan seluruh hamba-hamba itu sebagai hunafa, orang-orang yang bertauhid. Hunafa itu hadis di atas tauhid, dia tinggalkan apa? Kesyirikan. Iya. Kemudian syaitan datang kepada mereka. Lalu syaitan mengeluarkan mereka dari agama mereka. Jadi asalnya agama yang lurus, akidah yang benar itu pasti mencocoki apa? Mencocoki fitrah. Iya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, walakin aktsara an-nasi la ya'lamun." Itu adalah fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Tidak ada pergantian pada ciptaan Allah. Tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Banyak manusia tidak mengetahuinya. Iya. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan dalam hadits riwayat Muslim. Nabi bersabda, ya, memberi soal kepada perempuan ini. Beri soalan. Apa soalannya? Aina Allah? Di mana Allah? Jawab perempuan, fis sama, di atas langit. Kemudian Nabi beri soalan lain. Man ana? Siapa aku? Perempuan menjawab, engkau adalah Rasul Allah. Kata Nabi, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak perempuan ini. Dia adalah seorang budak perempuan yang beriman. Dianggap beriman dengan dua jawaban. Dia mengatakan bahwa Allah di mana? Di atas langit, dan mengatakan bahwa Nabi adalah Rasul Allah. Ya. Dan ini mengetahui bahwa Allah di atas langit, ini fitrah pada manusia. Ya. Fitrah pada manusia. Tidak percaya? Silahkan tanya pada anak kecil. Masih kecil, tapi dengan syarat belum diajarkan yang jelek. Juga tanya anak kecil yang belum diajarkan yang baik, yang masih di atas fitrahnya. Tanya di mana Allah, pasti dia spontan berkata, di mana? Iya, di atas langit. Iya. Jangan karena anak kecil, orang kafir saja sudah banyak tercatat ucapan mereka. Sampai orang-orang komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan, begitu dia kaget, dia mengangkat tangannya ke mana? Ke langit. Ya. Tatkala dia kaget, mengangkat tangan ke langit. Ya. Nah, dan datang seorang yang bernama Al-Hamadani kepada salah seorang dari tokoh ahli kalam yang sering memberikan penjelasan berbeda tentang masalah ketinggian Allah. Ya.
Maka Al-Hamadani ini, orang Irak ini dari Hamadan, dia berkata, wahai Syekh, ya, saya tidak perlu dengar bicara ini bicara itu. Dalam hati saya sesuatu, kalau saya meminta ke atas. Ya. Kata Hamadani, ini fitrah saya mau dikemanakan? Ya. Syekhnya ini tidak bisa menjawab. Dia di atas mimbar, di atas tempat duduknya, dia pegang kepalanya. Kemudian dia berkata, Hamadani telah membuat aku bingung. Hamadani telah membuat aku bingung. Pergi Syekhnya. Jadi fitrah pada Hamadani ini dia sampaikan ke Syekh, membuat bingung Syekh yang banyak kerusakan pemahaman tentang masalah apa? Masalah sifat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi sekali lagi, akidah yang benar itu mencocoki apa? Mencocoki fitrah. Iya. Kemudian dari ciri akidah yang benar, bahwa akidah yang benar tersebut tidak bertentangan dengan akal. Iya. Tidak bertentangan dengan akal. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjadikan pada akidah yang benar hal-hal yang dengannya akal menerimanya. Karena itu kaidah pokok di dalam agama kita, tidak mungkin ada ayat dan hadis yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan akal. Tapi ingat, akal yang apa? Akal yang sehat. Ya. Kalau akalnya ada sakit pula, baru rumah sakit dulu, diobati. Setelah sembuh baru bisa memahami dengan apa? Dengan benar. Tapi kalau akalnya adalah akal yang di atas fitrah, sehat, pasti dia akan menerima. Ya. Seperti misalnya ada salah seorang tokoh, ya, baru saja dari abad kita belum lama, Muhammad Abdul Al-Misri, Muhammad Rashid Ridha. Di dalam sebagian pembicaraan tafsirnya, ya, dia menolak hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, ini kalau kita cakap lancang sekali orang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata apa? Hadis lemah. Ya. Hadisnya padahal di mana? Riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, Nabi SAW bersabda bahwa matahari apabila terbenam, matahari bersujud di mana? Di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matahari terus bersujud sampai Allah perintah kamu terbit dari arah timur. Terus setiap hari matahari demikian berputar setiap masa matahari. Hingga datang masa dia sujud, Allah firman kamu terbit dari tempat kamu terbenam. Akhirnya dia terbit dari arah mana? Dari arah barat. Dan muncullah hari kiamat. Ya. Kata Muhammad Rashid Ridha, ini hadis tidak masuk akal. Hah? Bagaimana pula matahari terbit sekarang di Mesir? Di sana masih sekarang di Mesir terbenam, di Amerika sana masih terbit. Ya. Kemana mataharinya sujud? Ya, ini semuanya permainan apa? Akal. Kalau dia akalnya sehat, ya, dia berpikir saja bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya. Toh dia punya ruh, dia tidak tahu apa isi ruhnya. Kemana ruhnya disimpan? Ya. Ada alam kubur, kita tidak tahu apa yang terjadi di alam kubur. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya. Maka ini bentuk dari bagaimana seorang berpikir dengan pikiran yang benar. Karena itu sekali lagi akidah yang benar itu tidak pernah bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan akal. Ya. Dan pokoknya sepanjang akal itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, taat, pasti dia akan benarkan segala yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ciri akidah yang benar itu mendatangkan ketenangan. Seorang tenang berakidah dengannya. Jangan dia yakini kemudian dia ragu. Ya, tidak. Tapi membuat hatinya tenang. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah."
Ala bidzikrillah tatma'innu al-qulub. Orang-orang yang beriman disebut dengan keimanan. Sebab ini ciri orang yang bertauhid. Dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Zikir ini luas cakupannya. Bukan zikir sekedar bacaan di lisan saja. Ya, zikir cakupannya luas. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi apa? Hati menjadi tenang. Maka zikir ini, ya, keimanan sertai dengan zikir ini membawa ketenangan pada seorang hamba. Demikianlah akidah yang benar. Pasti memberikan ketenangan kepada seorang hamba. Karena itu dari masa ke masa para ulama, ya, mereka tenang di atas akidah. Ya, perhatikan bagaimana Imam Ahmad rahimahullah membela akidah bahwa Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Iya. Beliau dipenjara di 3 generasi pemerintahan. 3 generasi. Tapi tetap hati tetap di atas keimanan. Kokoh di atas akidah yang kuat. Baik, kemudian di antara ciri akidah as-salaf, ya, bahwa akidah yang benar itu terikat dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan as-salafus salih yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Nah, ini perbedaan yang paling pokok di dalam memahami akidah. Di antara perbedaan yang paling pokok. Karena itu orang yang berjalan di atas akidah yang benar, pasti dia mengukur pemahaman akidah itu sesuai dengan jalannya para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya. Karena mereka inilah yang dijadikan ukuran oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan Muhajirin dan Al-Ansar. Ini 2 golongan apa? Sahabat, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muhajirin dan Al-Ansar yang disebut. Kemudian Allah sebut setelahnya, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi 2 golongan yang disebut, sahabat dan golongan orang yang mengikuti dengan baik. Apa makna bi ihsan di situ? Dengan baik artinya dia mengikuti bi itqan. Ya. Dari penafsiran ditegaskan oleh sejumlah ahli tafsir, mengikuti dengan itqan. Itqan itu, ya, betul-betul dia tapaki jalannya. Ibarat orang yang berjalan meninggalkan jejak kaki, maka orang yang datang mengikutinya, dia menjejakkan kaki yang sama di tempat itu. Dia tidak membuat jejak yang baru, tapi ikut. Ya. Inilah namanya mengikuti para sahabat bi ihsan. Dengan ihsan. Ya. Jadi mereka mengikuti para sahabat bi ihsan. Allah janjikan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha untuk mereka dan mereka diridhai, mereka pula ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dan Allah tegaskan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Ya, jadi ini 4 keberuntungan. Allah ridha, surga, kekal di dalamnya, dan keberuntungan yang sangat besar. Didapatkan oleh siapa? Didapatkan oleh para sahabat dan orang yang mengikutinya dengan baik. Ya. Karena itu siapa yang tidak mengikuti mereka dengan baik, 4 keutamaan ini apa? Tidak dia dapatkan. Ini salah satu dalil yang disebut oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Ilamul Muwaqqi'in. Beliau menjelaskan puluhan dalil tentang kewajiban mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Dan ingat bahwa mengikuti jalan para sahabat ini, ya,
bukan suatu alternatif. Oh, aku boleh ikut? Ikut. Aku tak nak ikut? Tidak ikut. Dan seperti itu. Ini wajib untuk ikut. Tidak ikut berdosa. Ya, karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas, ya, setelah nampak jelas jalan petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, ya, dua golongan diancam. Tapi yang durhaka kepada Rasul, yang kedua siapa? Orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Ya, kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Jadi dua golongan diancam. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Jadi diancam dengan neraka jahannam bagi siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat. Karena itu kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam kitab beliau Dhamut Ta'wil, beliau menegaskan, kata beliau, wa qad thabata wujub ittiba'i salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kata beliau, telah jelaslah dalil. Ini ucapan Ibnu Qudamah setelah beliau bawakan dalil dari Al-Quran, dari hadis tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Kata beliau, telah tegas, telah valid di dalam, telah valid kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dan dalil dari kesepakatan para ulama. Ya, jadi Ibnu Qudamah menyebut apa? Sepakat para ulama. Ingat, ini namanya nukilan ijma'. Ya. Dan Ibnu Qudamah ini rahimahullah dari imam yang dipercaya di dalam menjelaskan ijma', di dalam menjelaskan kesepakatan. Ya, kita banyak baca ya di dalam buku fikih. Ya. Di dalam masalah ini para ulama bersepakat. Siapa yang sebut kesepakatan? Oh, Ibnu Qudamah yang berkata sepakat para ulama. Karena Imam Ibnu Qudamah, beliau menghafal ucapan para imam di seluruh negeri di masa beliau. Dan beliau ucapan para imam yang sebelumnya. Jadi ucapan para imam itu beliau hafal. Jadi kalau beliau bilang sepakat, itu artinya memang apa? Tidak ada silap pendapat. Ya. Jadi Ibnu Qudamah berkata bahwa mengikuti jalan as-salaf, kewajiban mengikuti jalan as-salaf itu sudah valid dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan di mana? Di kesepakatan para ulama. Ya. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walaupun nama yang terakhir ini dari sosok yang banyak dibicarakan oleh banyak golongan orang yang tidak senang kepada beliau. Ya. Dan umumnya orang-orang yang membicarakan beliau, yaitu karena memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak membantah kekeliruan orang-orang yang keliru tersebut. Ya. Dan itu sebenarnya wajar dari seorang imam. Ya. Nasihat, semua menjelaskan kesalahan itu adalah kebaikan dan nasihat untuk saudaranya. Ya. Ada saudara saya terjatuh misalnya, patah misalnya, terluka, saya tolong atau tidak? Saya tolong. Ya. Ini dia jatuh di dalam kesesatan, bukan hanya terluka dan patah, bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Ya. Membuatnya menyimpan, terancam dengan ancaman yang berat dari Allah. Saya selamatkan saudara saya, wajar atau tidak? Hal yang wajar, berpahala atau tidak? Berpahala. Itulah yang dilakukan beliau. Beliau menasihati umat, orang-orang itu supaya kembali kepada jalan yang lurus. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Ya. Itu beliau sebutkan di dalam bukunya Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149. Ya.
Kata beliau tidak ada aib, bukan hal yang tercela bagi orang yang bernisbat kepada manhaj salaf. Ya. Seorang menisbatkan dirinya, oh saya orang Malaysia, saya orang Indonesia, saya orang Saudi, saya orang Suriah. Itu bernisbat. Ya. Dia berkata, saya orang yang mengikuti jalan salaf. Ya. Kalau lebih detailnya dalam bahasa Arab dikenal dengan nisbat apa? Nisbat salafi. Ya. Jadi kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang bernisbat kepada salaf. Ya. Mengacu kepadanya dan kembali kepadanya, tidak ada aib. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, wajib menerima madhab salaf itu menurut kesepakatan ulama. Ya, ini juga nukilan kesepakatan. Sebab Ibnu Taimiyah itu dipakai ucapannya, walaupun musuh-musuhnya memusuhi Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah, tapi kalau bicara masalah fikih, semua orang terima ucapan Ibnu Taimiyah. Ya, sebab Ibnu Taimiyah sangat kuat hafalannya. Kalau duduk dengan ulama Hanafiyah akui Ibnu Taimiyah yang paling jago madhab Hanafi. Ya. Kalau duduk dengan ulama Syafi'iyah mengakui bahwa Ibnu Taimiyah paling jago madhab Syafi'i. Ya. Di madhab apa saja beliau bicara, beliau yang paling hebat. Masuk dalam bidang nahwu, Ibnu Taimiyah juga yang paling jago dalam bidang nahwu. Sampai pernah Ibnu Taimiyah bilang kepada salah seorang ahli nahwu, di dalam kitab Sibawai itu ada 80 kesalahan. Kamu tidak tahu kesalahan-kesalahan itu. Ya. Jadi bicara di bidang apa saja, semua orang mengakuinya. Kawan maupun lawan semuanya mengakui. Ibnu Taimiyah dalam nukilan kesepakatan di pembahasan apa? Pembahasan fikih. Sekarang di pembahasan mengikuti jalan akidah salaf, beliau juga menukil apa? Kesepakatan. Iya. Apa alasannya kata beliau? Karena madhab salaf itu tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Tiada lain kecuali kebenaran. Maka inilah pokok yang membedakan. Karena itu di dalam pembahasan akidah, ciri dari akidah salaf itu, seorang mempelajari akidah bukan dari kantongnya sendiri. Oh, menurut hemat saya, ya, baiknya menurut saya begini. Oh, pendapat saya begini. Nah, begitu cara berakidah. Tapi seorang yang berakidah, dia terima dari mana? Dari Nabi SAW dan para sahabat. Dan alhamdulillah hingga hari ini akidah yang benar terjaga. Ya. Tidak ada silang pendapat di buku-buku as-salaf. Silahkan baca. Sekarang kita akan baca insyaAllah ya, risalah dari Al-Barzanji menguraikan ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang akidah. Ya. Dan kalau kita baca buku Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, ya, pengikut dari empat orang imam. Kita baca akidah Imam Al-Bukhari, akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah Ali bin Al-Madini. Kita baca akidah Qutaibah bin Sa'id, akidah Al-Khumaini, akidah Ibnu Abi Zamanin, akidah At-Tabari, dan banyak lagi dari para imam. Itu sebagian dari judul-judul buku ya, yang saya sebutkan. Kita baca buku-buku itu tidak ada silang pendapat. Ya. Semuanya bersepakat. Dan semuanya menukil dari as-salaf rahimahullah. Karena itulah pokok di dalam pembahasan akidah dan ciri akidah yang benar itu, bahwa seorang yang mempelajari akidah, dia harus mengikuti jalan siapa? Jalan as-salaf. Baik, saya harus kasih saya harus beri definisi tentang salaf itu apa. Ya. Supaya jelas, sebab ini kata belakangan ya, adalah hal yang sudah dimasyhurkan. Apalagi belum lama ini Saudi Arabia ya, memandang bahwa penggunaan kata salaf ini harus lebih banyak dikembangkan. Ya. Belum lama ada masa yang sudah berlalu di Universitas Jamiah Muhammad Ibn Saud di Riyadh mengadakan muktamar internasional yang mengundang banyak negara yang hadir, utusan dari Australia dan mana semuanya hadir. Mereka mengangkat tema tentang manhaj salafi. Ya. Manhaj salafi pentingnya, dan itu adalah suatu hal yang diperlukan oleh negeri dan masyarakat. Ya. Di muktamar tersebut
Amir Naif yang putra mahkota sekarang, beliau katakan bahwa rahasia negeri Saudi Arabia hingga hari ini masih berdiri karena dari masa berdirinya kami berpegang dengan manhaj salafi. Ya, berpegang dengan manhaj salafi. Makanya sebenarnya pembahasan yang detail. Cuman banyak orang yang kadang mengatakan ini manhaj salafi kapan berdirinya? Ya. Adalah siapa yang mencetuskannya? Ada yang cakap ini pendapat Syekh Al-Albani. Ada yang cakap ini, oh itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya salafi dibilang Wahabi pula. Ya. Ada yang bilang begini, terlalu banyak. Ya, ucapan. Kalau kita ingin buka buku ya, yang berkaitan dengan nisbat, dan bukunya ada, semua orang punya. Coba buka buku judulnya Al-Ansab, karya As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani, beliau mengumpulkan seluruh nasab-nasab yang pernah dipakai oleh ulama Islam yang meriwayatkan hadis. Dari masa Nabi sampai di masa beliau. Beliau kumpulkan seluruh nasabnya. Jadi kalau ada yang bernasab misalnya Al-Ansari, beliau terangkan Al-Ansari nisbat kepada Al-Ansar. Ya, Al-Ansari ini di sini, dia pemilik ini, dan seterusnya. Kalau ada yang bernasab misalnya Al-Habdani, beliau terangkan Habdani ini dari negeri ini, di asalnya ke sini dan ke sini. Semua nisbat dalam rawi ada diterangkan oleh siapa? As-Sam'ani. Salah satu yang beliau terangkan adalah nisbat As-Salafi. Kata beliau, As-Salafi adalah nisbat kepada mereka yang mengikuti jalan As-Salaf. Jadi penggunaan nisbat ini sudah lama dikenal di kalangan para ulama. Iya, sudah lama digunakan. Dan para ulama menggunakannya juga bukan hal yang aneh. Ya. So, orang menggunakan kata sunni, dari mana diambil kata sunni itu? Hah? Sunni dari mana diambilnya? Sebab dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Jadi itu penggunaan sunni. Ya. Jelas ya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dirinya adalah as-salaf. Ya. Dan ini hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah panjangnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan bahwa Nabi duduk bersama para istrinya. Tibalah putri beliau Fatimah radhiyallahu anha berjalan. Kemudian Fatimah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membisikkan kepada Fatimah rahasia. Fatimah menangis terseduh-seduh. Menangis sejari-jarinya. Ya. Setelah itu Nabi berpindah ke sebelahnya, kemudian membisikkan lagi sebuah rahasia kepada Fatimah. Maka Fatimah pun tertawa, bergembira. Ya, sangat bergembira. Dan ini rahasia Nabi dibisikkan kepada Fatimah di mana? Di depan istri-istrinya. Ya, dan memang Imam Muslim menyebutkan hadis ini di keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Atau di keutamaan Aisyah, saya lupa ya, salah satu dari keutamaan itu. Maka setelah kejadian itu, Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, tadi Nabi membisikkan apa?" Ya. Aisyah ingin tahu. Ya. Kata Fatimah, "Saya tidak boleh sebar rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya. Maka berjalanlah hari-hari dan Rasulullah SAW wafat. Setelah itu Aisyah datang lagi kepada Fatimah, bertanya, "Wahai Fatimah, sekarang tidak ada rahasia lagi, Nabi sudah wafat." Ya. Kemarin Nabi cakap apa? Ya, diperhatikan ya, penuntut ilmu namanya. Ya. Kalau ada ilmu yang ingin dia tahu, terus dia apa? Dia pikirkan. Ya. Bukan saya ingin tahu ini, setelah itu besok gampang itu. InsyaAllah kapan-kapan kita bisa apa? Bisa kaji. Aisyah tidak. Jadi agenda.
penting. Ya. Tanya lagi kepada Fatimah. Maka Fatimah cerita bahwa awal kali beliau membisikkan, Fatimah berkata, atau Nabi bersabda kepada Fatimah, wahai Fatimah, biasanya Jibril setiap tahunnya turun dan aku menyetor Al-Quran kepadanya cuma sekali. Tapi tahun ini Jibril turun 2 kali. Aku menyetor Al-Quran. Terjadi perubahan. Kata Nabi SAW, aku tidak memandang perubahan ini kecuali sebuah pertanda ajalku sudah dekat. Ya. Maka Nabi bersabda, ini kalimat yang ingin kita jelaskan di sini sebagai syahid, sebagai pelajaran. Nabi bersabda, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ada lagi. Kata Nabi, wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah aku. Jadi Nabi menyebut dirinya apa? Sebaik-baik salaf. Salaf memang secara bahasa artinya yang mendahului kita. Dari ayah, kakek, nenek moyang yang mendahului kita disebut apa? Disebut salaf. Iya. Baik. Dari sinilah para ulama menisbatkan, mereka berkata salafi. Karena memang Nabi menamakan dirinya apa? Sebagai seorang salaf. Iya. Dibisikkan yang kedua, Nabi bersabda kepada Fatimah, ya, wahai Fatimah, inkah engkau saya beritakan bahwa engkau adalah pemimpin perempuan penghuni sorga. Ya, dikabarkan masuk sorga tentunya seorang apa? Bergembira. Apalagi dikatakan bahwa Fatimah adalah apa? Pemimpin perempuan penghuni sorga. Ya, baik. Jadi, ya. Dari kisah ini, ya, pelajaran poin yang ingin saya tekankan bahwa kata salafi, ya, itu bukan kelompok tertentu, bukan suatu organisasi atau suatu parti, ya, atau suatu pergerakan tertentu. Tapi dia adalah ciri dari apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salafi. Ya. Siapa saja yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalan para sahabat, maka dia adalah salafi. Ya. Tak ada beda. Malaysia, Indonesia, Saudi, Amerika, London, ya jelas dia Muslim, mengikuti Al-Quran, Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Namanya apa? Namanya salafi. Ya. Baik. Jadi inilah yang dimaksud dengan akidah as-salaf. Karena itu para ulama menamakan buku-buku mereka, ya, sejumlah dari ulama menyebut buku mereka dengan buku apa? Akidah as-salaf. Seperti buku Imam As-Sabuni, Aqidatus Salaf, Aqidatus Salaf, Ashabul Hadith. Ya. Dan banyak lagi dari buku-buku para ulama kita yang semakna dengan itu. Baik, ini sudah jam 10:45 menit. InsyaAllah ta'ala kita break dulu untuk istirahat sejenak. Nanti kita lanjutkan 20 menit ke depan, 20 menit kemudian InsyaAllah ta'ala. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan rahmatullah, tuan-tuan dulu sudah kita bagi kita rehat sekejap, tapi tuan-tuan tak rehat ni. Waktu dengar tak letih ya. Baik, ada ketika ni kita akan ambil masa sedikit, sekitar 15 minit untuk ada sedikit penerangan oleh Ustaz Zul Fakar tentang arti ni apa dia ATIW. Jadi kita minta Ustaz semua kelompok penerangan dan minta tuan-tuan dan puan letak di sini InsyaAllah Okey, sementara itu tuan-tuan dan puan rahmatullah, sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan soalan-soalan mestilah berkaitan dengan apa yang Ustaz kita sampaikan, dan boleh tulis di atas kertas Semua soalan mesti ditulis di atas kertas. Kita tak benarkan untuk bertanya secara live, sebab kadang-kadang tuan-tuan guna kesempatan itu untuk pula berceramah Jadi kita nak hebat waktu, jadi tulis soalan-soalan yang berkaitan dan soalan-soalan itu hantarkan pada hostnya untuk kita go through soalan-soalan itu Dan jadual kita nanti, kita akan berehat pada jam 12.30 sampai pukul 2 petang.
Dan kita minta tuan-tuan dan puan semua dapat masuk